Oke, Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam. Saat saya merekam video seperti biasa, lama-lama itu jadi opening ya guys. Ya gitulah ya, soalnya selalu ngerekam di malam hari supaya nggak berisik. Sekarang juga sebenarnya masih 9:30 dan masih ada santri yang bangun di masjid, masih agak ribut gitu. Jadi tuh, denger nggak? Jadi maaf kalau sedikit berisik ya. Oke, hari ini saya mau menjelaskan sedikit tentang audiobook novel Bumi dari Terelie yang pernah saya share di YouTube. Jadi sudah sampai episode 29 kalau nggak salah ya. Sudah sampai bagian ke-29. Sebenarnya sudah rekaman untuk bagian selanjutnya 29 atau 28 ya, saya lupa gitu ya. Jadi saya sebenarnya udah ngerekam sampai episode 31 kalau nggak salah, masih ada rekamnya sampai sekarang. Tetapi ketika itu saat mau ngedit, saya di Instagram kan follow beberapa penulis, salah satunya adalah Kak Stefani Bella. Nama penanya Hujan Mimpi, mungkin teman-teman tahu. Saat itu dia bikin question box gitu di Instagram, di story-nya. Terus aku nanya salah satu hal yang selama ini sebenarnya sudah mengganjal, yaitu perihal audiobook ini. Jadi apakah boleh saya sebagai orang biasa gitu, maksudnya bukan penulis dan tidak pernah bertemu langsung dengan penulisnya, itu membacakan satu buku full dan untuk disebarkan di sosial media, entah itu YouTube atau Spotify atau apa gitu. Saya bertanya seperti itu di Instagramnya Kak Bella. Kemudian alhamdulillah dijawab. Akhirnya keraguan selama ini dijawab. Terus saat itu Kak Bella menjawab bahwa tindakan itu merupakan pelanggaran juga karena sudah menjadi alih wahana. Sama seperti ketika sebuah novel kemudian dijadikan film, itu kan jadi alih wahana ya, bukan sebagai bahan bacaan lagi, tapi sudah menjadi bahan tontonan. Sama seperti ketika novel dibacakan menjadi audiobook. Nah, bersamaan dengan itu juga saya sempat kirim email ke pihak Terelie dan pihak Gramedia sebagai penerbitnya. Dan dari pihak penulis saat itu tidak mendapat balasan email. Saya juga sempat DM tapi nggak dapat balasan. Tapi saya dapat balasan dari pihak Gramedianya yang katanya pihak sana bilang bahwa ketika yang saya bacakan itu full satu buku, tidak sepotong-sepotong, itu masuk ke dalam pelanggaran. Karena ya alih wahana tadi itu, yang novel jadinya audiobook gitu kan, buku audio yang bisa didengarkan kayak gitu. Dan itu nggak boleh, katanya begitu. Kemudian bersamaan dengan itu juga, beberapa hari setelahnya, itu saya coba meninggalkan komentar di Facebooknya Terelie, yang resmi ya, yang official. Saat itu kalau nggak salah, pihak dari sananya itu membuka pertanyaan gitu, sesi pertanyaan. Jadi pertanyaan apapun akan dijawab di kolom komentar gitu. Akhirnya saya komentar, saya menyampaikan bahwa saya sudah buat beberapa audiobook di YouTube bahkan, dan di-share juga di Spotify untuk novel serial Bumi ini. Dan dari pihak sananya juga tidak mengizinkan juga. Jadi sebenarnya saya patah hati ya, karena saya enjoy dengan kegiatan ini gitu, membacakan buku ini kepada kalian gitu, kepada teman-teman semua untuk didengarkan. Maaf ya guys, ada suara-suara ya. Jadi saya enjoy sebenarnya dengan kegiatan itu, tapi ya apa boleh buat. Saya adalah pencinta buku, saya suka membaca, saya juga suka menulis, dan suatu hari saya ingin sekali punya buku sendiri gitu. Maksudnya menulis buku dan diterbitkan dan bisa di-share ke teman-teman kayak gitu, saya ingin sekali. Jadi sebagai penggemar dan pencinta buku, saya mencoba untuk
ya udah gitu, mencoba untuk ya memang saya salah gitu loh, saya sadar saya salah gitu, karena membuat audiobook ini bahkan tanpa izin gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk berhenti. Tapi rasanya belum yakin banget akan menghapus kontennya, jadi sampai sekarang masih ada ya. Tapi mungkin besok-besok ketika saya sudah yakin, saya akan menghapus konten itu. Jadi untuk teman-teman yang sudah terlanjur mendengarkan dan menunggu lanjutannya, saya mohon maaf sekali karena tidak bisa dilanjutkan. Saya menghargai penulisnya, menghargai penerbitnya, dan saya menghargai diri saya sendiri yang sangat mencintai buku ini. Saya sangat mencintai serial ini karena petualangan ini kan seru banget ya, seru banget untuk disimak gitu. Dan setelah saya berpikir juga, saya memutuskan untuk membuat seperti review ya. Jadi apa ya namanya? Pokoknya saya akan sedikit memberi gambaran cerita garis besarnya kepada teman-teman semua. Dan bertepatan dengan itu juga akan ada novel baru terbitan, dua buku tahun ini. Jadi lanjutannya, karena kan sudah sampai 9 buku, sudah sampai terakhir itu apa ya? Oh, Nebula sudah sampai Nebula. Nanti setelah Nebula itu kalau nggak salah ada Si Putih dan Lumpuh, tapi saya lupa Si Putih dulu atau Lumpuh dulu. Covernya sudah difikskan warnanya, nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, tinggal tunggu tanggal terbitnya saja. Dan biasanya setiap tahun saya baca ini itu pertama kali 2018 kalau nggak salah. Saat itu saya sakit dan nggak bisa kemana-mana, cuma di kasur doang. Akhirnya saya memutuskan untuk membaca. Awalnya baca membaca ebook. Kemudian karena saya suka ceritanya, akhirnya saya beli buku fisiknya. Buku fisiknya saya beli dan saya khatam sampai Nebula. Khatam. Saya selesai sampai Nebula gitu. Dan biasanya kalau misalkan setiap mau terbit buku baru, saya selalu mengulang baca dari Bumi. Jadi sebelum terbit buku barunya, buku lanjutannya saya ulang baca dari Bumi sampai ke terakhir gitu. Nah, kebetulan sekarang juga akan terbit buku barunya, yaitu judulnya yang Si Putih dan Lumpuh tadi. Dan saya berencana untuk membaca ulang supaya saya teringat gitu cerita detailnya itu seperti apa. Karena saya pelupa guys. Saya pelupa, itu sebabnya saya hobi menggaris-garis bawahi buku supaya saya ingat gitu ceritanya tuh apa aja kayak gitu. Jadi saya baca ulang. Kalau untuk Bumi, karena saya sudah baca setengahnya ya di audiobook itu, jadi saya nggak melanjutkan karena nggak sempet juga. Saya udah merasa bersalah sekali karena tidak membagikan cerita ini ke teman-teman karena perihal yang audiobook tadi. Jadi saya memutuskan untuk buat video ini sekarang. Dan saya tidak melanjutkan baca buku Bumi sampai selesai, tapi saya nanti bakal bikin video yang sama juga untuk buku Bulan, tapi saya baca ulang dulu kayak gitu. Jadi sekarang saya akan menceritakan bagian-bagian dari tiap babnya, sedikit saja, tidak banyak, tentang buku Bumi ini. Oke. So, buku Bumi ini menceritakan tentang serial Bumi ini menceritakan tentang 3 orang remaja, Raib, Sally, dan Ali. Jadi mereka itu siswa SMA. Saat di buku Bumi ini siswa SMA. Mereka berteman. Sebenarnya yang berteman pertama itu Raib dan Sally ya. Ali itu seperti musuh gitu pertamanya karena dia anak yang bandel, tapi pada akhirnya mereka memang berpetualang bersama kayak gitu. Nah, di bagian pertama, episode pertama, untuk teman-teman yang sudah mendengarkan audiobook pasti sudah tahu bahwa episode pertama itu isinya adalah perkenalan tentang siapa Raib, seperti apa dia, posturnya gitu kan, rambutnya,
seperti apa kayak gitu, diceritakan di situ di episode 1. Kemudian episode 2 itu perkenalan keluarganya, bahwa Raib itu dia anak tunggal dari orang tuanya, ayah dan ibunya. Ayahnya itu kerja sebagai pekerja kantoran kalau nggak salah, kalau ibunya itu ibu rumah tangga kayak gitu, dan Raib itu anak tunggal. Nah, di episode ketiga itu sudah masuk ke cerita intinya gitu. Bukan cerita inti ya, maksudnya masuk ke petualangannya kayak gitu. Nah, di episode 3 ini kita diperkenalkan kepada gurunya Raib, itu Miss Keriting, itu julukannya, aslinya namanya Miss Selena. Jadi dia juga menjadi salah satu tokoh yang berperan besar di serial Bumi ini gitu. Pertemuannya itu, aku bacakannya adegannya. Bentar, wait. Halaman 23, jadi aku udah nyatet. Mana ya? Nih. Jadi dia tuh guru matematika, guys. Nih. Suara sepatu Miss Keriting terdengar bahkan sebelum dia tiba di pintu kelas. Dalam 1 bulan, semua murid baru sekolah ini tahu dialah guru yang paling galak di sekolah. Wajahnya jarang tersenyum, suaranya tegas, dan hukumannya selalu membuat murid merasa malu. Aku sebenarnya tidak punya masalah dengan guru galak, tapi itu tetap bukan kabar baik bagiku, karena Miss Keriting mengajar matematika, pelajaran yang tidak terlalu kukuasai. Maaf ya guys, berisik. Pagi anak-anak, Miss Keriting memecah suara hujan. Di sini juga lagi hujan ternyata, baru aja. Kami menjawab salam. Keluarkan buku PR kalian sekarang. Kalimat standar pembuka pembelajaran Miss Keriting. Kelas bising sejenak. Teman-teman sibuk mengambil buku PR. Aku seketika tertegun. Di mana buku PR matematikaku? Aduh, ini sepertinya akan menjadi pagi yang buruk. Aku menumpahkan buku dari dalam tas. Itu. Jadi si Raib ini lupa membawa buku PR di episode ini. Jadi akhirnya dia dihukum keluar dari kelas. Dan yang disayangkan adalah dia keluar kelas bersamaan dengan Ali si Jangkerok. Dan awalnya si Raib dulu, terus kemudian Ali menyusul keluar. Dan saat Ali keluar, Raib itu tidak ingin bertemu dengan Ali bersamaan di lorong dengan Ali gitu. Dia nggak mau. Akhirnya dia menutup mukanya, menutup wajahnya. Oh ya, jadi Raib ini punya kekuatan menghilang, tapi saat itu masih SMA, dia masih menyembunyikannya dari orang lain, dan kekuatan menghilangnya sebatas ketika dia menutup wajahnya, maka dia akan menghilang. Seperti itu, masih sebatas itu saja. Nah, ketika dia tahu dia akan dihukum berdua, dikeluarkan dari kelas, berdua di lorong bersama Ali, dia tidak mau. Jadi dia menutup wajahnya untuk menghilang, agar Ali tidak bisa melihatnya seperti itu. Kemudian, tanpa disangka, ternyata tindakannya itu menjadi pertemuan pertama dia dengan sosok antagonis di serial ini. Salah satu sosok antagonis di serial ini, tokoh jahatnya salah satunya, itu namanya Tamus. Jadi, kejadiannya itu, saya bacakan lagi ya guys. Itu situasi yang tidak menarik, menyebalkan malah. Baiklah, sebelum Ali melihatku, aku memutuskan mengangkat kedua telapak tanganku, meletakkannya di wajah. Petir mendadak menyambar terang sekali, membuatku terperanjat, mendongak ke atas, meski tidak mengurungkan gerakan tanganku menutup mata. Suara guntur terdengar membahana, panjang dan suram. Hujan deras mulai disertai angin kencang, membuat bendera di lapangan sekolah berkelepak, laksana hendak robek. Tubuhku segera menghilang sempurna saat telapak tanganku menutupi wajah. Ali melangkah di lorong. Aku melihatnya dari sela jari, memperhatikan wajahnya yang tidak peduli menatap sekitar. Mungkin sedang mencariku. Ali menyeka rambutnya yang berantakan. Dia mengomel sendirian, melintasiku. Dasar guru sok galak, tidak tahu apa?
Tambah keriting saja rambutnya setiap kali dia marah-marah. Aku menahan tawa melihat tampang sebal anak lelaki itu. Aku hendak iseng menambahi kesalnya dengan mengait kakinya. Halo gadis kecil. Suara dingin itu lebih dulu mengagetkanku. Petir menyambar terang sekali. Sosok tinggi kurus itu, entah dari mana datangnya, telah berdiri di hadapanku. Matanya menatap memesona. Itu pertemuan pertama Raib dengan Tamus. Tetapi saat itu Raib tidak langsung tahu bahwa ini Tamus, dia orang yang jahat, dia seperti apa, itu tidak. Jadi saat itu si Tamus langsung menghilang. Aduh guys. Si Tamus langsung menghilang. Terus di kemudian hari mereka bertemu lagi. Kemudian di episode selanjutnya, di episode 6, si Raib diceritakan memiliki 2 ekor kucing. Satu dinamakan si hitam, satu dinamakan si putih. Tetapi saat itu ada yang aneh. Di hari-hari biasanya, 2 kucing ini menyambut Raib ketika pulang sekolah. Tetapi hari itu, hanya si putih yang menyambutnya. Si hitam tidak ada. Bahkan ketika Raib mencoba mencari keliling-keliling rumah, si hitam juga tidak ditemukan. Raib sempat berpikir bahwa mungkin si hitam keluar dengan kucing lain, mereka ngedate, ya pokoknya mungkin keluar dengan kucing lain gitu ya. Dia masih mencoba untuk berpikir positif. Kemudian di episode 11, Miss Keriting kembali muncul. Dia melakukan hal yang sedikit ganjal. Karena tiba-tiba Miss Keriting itu datang ke rumah Raib untuk mengantarkan buku PR matematika yang sebenarnya biasanya itu tidak pernah diantarkan ke rumah. Jadi biasanya buku itu langsung dibagikan aja gitu ketika mau mulai pelajaran. Tapi hari itu berbeda. Miss Keriting sendiri yang mengantarkan buku itu ke rumah Raib. Seperti itu. Dan di episode ke-14, Tamus kembali datang. Jadi dia memulai memperkenalkan diri lebih detail ke Raib. Di malam itu Tamus datang ternyata dengan si hitam. Ternyata si hitam itu bukan kucing beneran. Jadi selama ini si Raib itu berpikir bahwa dia memiliki 2 ekor kucing, si hitam dan si putih. Tetapi hanya dia yang bisa melihat si hitam, orang tuanya tidak pernah bisa melihatnya. Orang tuanya menganggap bahwa satu kucing itu namanya si hitam dan si putih. Bukan ada 2 kucing, si hitam dan satunya si putih gitu. Itu bukan. Dan malam itu Raib baru tahu bahwa kebingungan yang dimunculkan, reaksi bingung yang muncul dari wajah orang tuanya ketika ia membahas si hitam dan si putih itu berasal dari kenyataan bahwa kedua orang tuanya itu tidak melihat si hitam, tidak pernah melihat si hitam di rumah gitu. Jadi hanya Raib yang bisa melihat si hitam. Tamus muncul di cermin. Dia tiba-tiba muncul di cermin bersama si hitam dan malam itu juga Tamus menegaskan bahwa memang Raib itu memiliki kemampuan menghilangkan diri sendiri dan menghilangkan barang gitu, barang yang lain gitu. Jadi Tamus itu datang untuk melatih kemampuan si Raib menghilang itu untuk bisa bertambah level gitu, kemampuan menghilangnya seperti itu. Nah, aduh nyamuk guys, ya Allah guys, nyamuk. Nah, setelah itu malam itu jadi malam paling panjang untuk Raib karena dia terkejut, juga dia ditekan untuk bisa menghilangkan benda lain oleh Tamus dan bisa menghilangkan dan bisa mengembalikannya juga gitu loh. Jadi Raib saat itu tertekan sekali hingga dini hari dia baru bisa tidur karena Tamus baru menghilang di tengah malam. Kemudian esokan harinya berturut-turut banyak kejadian aneh yang muncul. Pertama itu dari tiang listrik yang roboh di sekolah, itu yang membuat pertemuan Tamus dan Raib kembali terjadi di aula sekolah untuk kesekian kalinya.
Dan bahkan mereka sempat bertarung dan ditolong oleh Miss Selena. Dan Miss Selena itu menolong Raib saat itu bertiga sama Sally dan Ali untuk mengantarkan mereka ke klan bulan. Teman-teman kalau misalkan mau tahu cerita aslinya, silahkan beli buku fisiknya atau buku e-booknya aja ya di Play Store. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail, nanti spoiler. Intinya saat itu Miss Selena membawa ketiga remaja itu menuju klan bulan. Lewat apa? Lewat buku PR Matematika yang ternyata adalah buku kehidupan milik Raib yang bisa menjadi portal antar klan seperti itu. Jadi mereka dibawa ke rumah salah satu keluarga kecil di klan bulan. Namanya itu unik sekali. Nama ayahnya itu Ilo, nama istrinya itu Faye, nama anak yang paling kecilnya itu Ou. Jadi kalau 3 kata itu digabung jadinya I love you. Itu luar biasa sekali, saya suka banget nama itu deh. Dan anak sulungnya itu, mereka punya 2 anak sulungnya itu namanya Ili. Ilinya itu tulisannya ILY, itu kan singkatan dari I love you ya. Jadi Ilo, Faye, Ili, dan Ou gitu ya, intinya sama I love you kayak gitu. Itu unik sekali. Nah, jadi 3 orang remaja itu diantarkan oleh portal ke rumah keluarga Ilo. Beruntungnya keluarga tersebut adalah keluarga yang baik. Akhirnya Ilo mengantarkan ketiga remaja itu ke perpustakaan sentral. Karena keanehan-keanehan yang terjadi di rumah itu juga membuat Ilo yakin bahwa ketiga remaja ini bukan dari klan bulan, seperti itu. Nah, di perpustakaan sentral, mereka bertemu dengan Af, yang merupakan profesor yang sudah tua sekali, umurnya 1000 tahun, kalau nggak salah. Jadi dia sudah tua sekali. Nah, di perpustakaan sentral itu terdapat satu ruang rahasia yang isinya adalah, sebenarnya sih buku-buku biasa, tapi di situ ada sarung tangan bulan dan sarung tangan matahari yang akhirnya dikenakan oleh Raib dan Sally yang juga punya kekuatan hanya mengeluarkan petir dari tangannya gitu. 2 sarung tangan itu akan menguatkan kekuatan mereka seperti itu. Kemudian setelah dari perpustakaan sentral, karena ternyata perpustakaan sentral itu diserang oleh Tamus dan pasukannya, akhirnya mereka pergi ke rumah peristirahatan. Di rumah peristirahatan itulah mereka tahu bahwa sebenarnya musuh terbesar mereka adalah si tanpa mahkota yang saat itu ditahan di penjara bayangan, di bawah bayangan kalau nggak salah namanya gitu. Nanti kita akan tahu tentang penjara itu di novel Bintang, di buku keempat. Nah, setelah itu ternyata di perpustakaan sentral itu Tamus menahan Miss Selena karena Miss Selena telah kalah di pertarungan saat di aula sekolah itu. Jadi Miss Selena dikurung di perpustakaan sentral. Saat tahu hal tersebut, Raib kemudian memutuskan untuk menyelinap ke perpustakaan dan berusaha untuk membebaskan Miss Selena dari situ. Yang ternyata itu adalah jebakan, guys. Jadi Tamus sengaja menjebak ketiga orang remaja itu untuk datang menyelamatkan Miss Selena. Karena selama ini kan yang diincar Tamus itu adalah Raib. Dia ingin merekrut Raib sebagai pasukannya kayak gitu. Karena Raib itu adalah merupakan putri, seorang putri ceritanya. Jadi dia bukan berasal dari bumi. Raib itu bukan berasal dari bumi. Aslinya adalah klan bulan gitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah mereka berhasil menyelamatkan Miss Selena atau justru Raib dibawa oleh Tamus dan berakhir sad ending? Enggak kok guys, ada seorang pahlawan yang tiba-tiba datang untuk menyelamatkan pertarungan itu, memenangkan pertarungan itu. Nah, pahlawannya ini yang tidak bisa saya sebutkan karena ini adalah salah satu hal yang saya juga tidak menyangka sama sekali saat membacanya. Oh, ternyata alurnya akhirnya akan seperti itu. Oh, ternyata yang justru menyelamatkan pertarungan adalah dia gitu loh. Yang saya tidak menyangka saat itu. Jadi teman-teman yang mau tahu lanjutan ceritanya, silahkan baca bukunya, entah buku fisik atau buku e-book.
Itu sama saja, yang penting jangan bajakan ya guys. Saya selama ini berusaha untuk tidak membeli buku bajakan semahal apapun itu. Kalau misalkan saya nggak punya uang, mending saya nabung dulu atau minjem ke orang lain gitu, daripada saya harus membeli buku bajakan, karena itu sama aja seperti pencurian. Dan buku yang kita beli pun, buku bajakan itu nggak bagus, kualitasnya nggak akan bagus. Kayak kadang-kadang kan fotokopian kayak gitu ya. Sama halnya ketika saya berhenti untuk berhenti untuk merekam audiobook dan membagikannya ke teman-teman, itu sama saja dengan saya bertekad untuk tidak akan pernah membeli buku bajakan seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jadi tunggu ya review aku, ceritaku tentang novel Bulan. Maaf banget ya ampun, kadang aku kalau ngobrol tuh udah gak kekontrol, jadi mungkin cepet-cepet banget ya intonasinya. Tapi gak apa-apa, insya Allah next time aku bakal lebih pelan, karena ini gerah banget guys. Jadi aku gak tahan penyalain kipas, tapi kalau nyalain kipas nanti suaranya bakal lebih berisik lagi. Itu di masjid udah berisik kotak-kotak. Oke, pokoknya terima kasih, insya Allah gak akan lama aku baca buku ini, buku yang Bulannya, lanjutannya dari Bumi. Aku baca 4 buku aja tuh, Bumi, Bulan, Matahari, dan Bintang, itu dalam 2 minggu. Dan terakhir kemarin, yang Selena dan Nebula, 2 buku itu hanya 3 atau 4 hari gitu selesai. Jadi semoga saya bisa cepat baca buku Bulan, mengulangnya, dan bisa menceritakan kepada teman-teman secara lebih detail garis besarnya itu seperti apa, kayak gitu. Oh iya, aku lupa bacain quotes-nya. Aku akan bacain quotes dari novel Bumi yang paling aku suka. Ada 2 quotes guys. Jadi quotes pertama itu dari Tamus. Justru dia sebenarnya tokoh antagonis ya, tokoh yang jahat, tapi dia bisa mengeluarkan petuah juga ternyata. Aku bacain dari itu dulu, Miss Selena. Oke, gini. Jadi dia tuh memberi saran kepada Raib ketika dia memberikan buku PR matematikanya itu. Kalimatnya begini: apapun yang terlihat boleh jadi tidak seperti yang kita lihat. Apapun yang hilang tidak selalu lenyap seperti yang kita duga. Ada banyak sekali jawaban dari tempat-tempat yang hilang. Kamu akan memperoleh semua jawaban. Masa lalu, hari ini, juga masa depan. Kalau misalkan ditelaah dari kata-kata tersebut, bahwa kita itu harus mencari, kalau menurutku ya, kita itu harus selalu senantiasa mencari sisi-sisi lain dari setiap kejadian atau setiap orang yang kita kenal kayak gitu. Misalkan kita terkena musibah, kita harus bisa mencari sisi baiknya supaya kita bisa kuat menghadapinya gitu. Sisi baik itu bisa kita gunakan untuk menguatkan diri kita, menguatkan orang-orang di sekitar kita, mengambil hikmah, itu yang paling penting, mengambil hikmah dari kejadian yang tidak kita inginkan. Begitu juga ketika kita mengenal orang lain. Ketika kita mengenal orang lain, kita tidak bisa menilainya hanya dari penampilan luarnya saja. Kita juga harus bisa melihatnya dari sisi lain. Ketika dia berbicara, bagaimana ketika dia menyikapi sebuah masalah, atau bagaimana cara dia memandang diri kita, itu harus kita lihat dengan teliti supaya kita bisa mengenal, bisa berteman dengan orang yang benar, bukan orang yang membawa keburukan pada kita, begitu. Jadi apapun yang terlihat boleh jadi tidak seperti yang kita lihat, begitu guys. Quote kedua itu yang dari Tamus, ada di halaman 136 kalau kalian punya bukunya. Sumber kekuatan terbaik bagi manusia adalah yang kalian sering sebut dengan tekad, kehendak. Jutaan tahun usia bumi, ribuan tahun kehidupan tiba di dunia ini, semua mencoba bertahan hidup. Kehendak besar mereka bahkan lebih kuat dibandingkan kekuatan itu sendiri. Nah, jadi tekad itu sama seperti ketika kita optimis ya, ketika kita percaya, ketika kita semangat untuk mengejar mimpi, untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Tekad
kehendak itu kepercayaan diri. Itu menurutku ya, itu memang yang paling penting. Ketika kita punya kepercayaan diri yang kuat, ketika kita punya tekad, ketika kita punya cita-cita, punya misi yang kuat, itu bisa menjadi pondasi untuk kita, agar kita itu tidak pernah menyerah ketika berjuang gitu loh, agar kita tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti untuk belajar, untuk berusaha mencapai apa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi tekad, kehendak, optimis, kepercayaan diri, tidak pernah mendengarkan ocehan-ocehan orang lain yang kadang-kadang cuma bisa ngomel aja. Awas ya, omelan dengan kritikan itu beda. Kritikan itu akan membangun kita, tapi ketika orang cuma bisa ngomel doang, dia justru condong untuk menjatuhkan kita. Ketika tekad kita kuat, kita tidak akan jatuh walaupun ada ribuan suara yang mematahkan semangat kita. Seperti itu. Aku happy banget, alhamdulillah. Sekali lagi mohon maaf kalau suara saya terlalu cepat intonasinya atau suara di sini berisik. Tapi terima kasih teman-teman untuk waktu luangnya menyaksikan video ini. Saya mohon maaf, sekali mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan audiobook itu karena saya juga bisa merasakan ketika tulisan saya disalahgunakan oleh orang lain, walaupun itu tujuannya hal baik, karena saya juga pernah merasakan hal itu gitu loh, tulisan saya disalahgunakan, kemudian ya itu cukup menyakiti lah. Jadi saya juga tidak mau menyalahgunakan audiobook saya. Tujuan saya memang baik, membagikannya kepada teman-teman, tapi ketika dari pihak penulis dan penerbitnya itu tidak mengizinkan, saya tidak berani untuk melanjutkan. Dan mungkin esok hari video-video yang sudah saya upload mungkin akan dihapus. Tapi untuk sekarang saya belum bisa menghapusnya. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman sudah meluangkan waktunya. Jangan pernah bosan ngobrol sama saya. Teman-teman bisa lebih kenal saya di Instagram @iimizza atau di Facebook Imroatul Izza. Kalau akun tulisan itu rilu.id pakai Y. Kalau misalkan foto-foto itu Galeri Foki. Silahkan, barangkali teman-teman mau berteman dengan saya. Terima kasih ya, terima kasih sekali sudah mendengarkan sampai selesai. Wassalamualaikum.